Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi kesempatan untuk saling menyapa dan menuntut ilmu meskipun lewat dunia virtual. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pendidikan Islam masa depan dalam mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran. Namun sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu kelompok 11. Yang pertama ada Pak Joko Santoso, kemudian ada saya sendiri, dan yang ketiga ada Bapak Gunawan. Di era pesatnya perkembangan ini, tentu dunia pendidikan, terkhusus pendidikan Islam, mendapat banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Nah, dari tantangan-tantangan ini, pendidikan Islam dituntut untuk dapat beradaptasi dan berinovasi agar tetap dapat mengikuti perkembangan zaman serta tetap tercapainya tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, dari inovasi atau adaptasi ini diharapkan dapat menjadi rumusan arah pendidikan Islam di masa yang akan datang. Membicarakan tentang pendidikan Islam, tentu kita tidak bisa lepas dari definisi dan tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan Islam sendiri adalah sistem pendidikan yang berlandaskan pada nilai, ajaran, serta prinsip-prinsip agama Islam, baik yang berasal dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian, tujuan dari pendidikan Islam yang paling utama adalah pembentukan insan kamil yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia. Tujuan yang kedua ada penguasaan ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama, demi kemaslahatan umat dan peradaban. Tujuan yang ketiga ada pengembangan potensi spiritual, intelektual, emosional, dan juga fisik peserta didik. Dan yang selanjutnya ada mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan yang terakhir dari tujuan pendidikan Islam ini ada untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab, sebagaimana yang terkandung dalam nilai Pancasila. Masing-masing sistem pendidikan tentunya memiliki karakteristiknya masing-masing, tidak terkecuali dengan pendidikan Islam. Nah, berikut ini adalah karakteristik dari pendidikan Islam di masa depan. Yang pertama ada integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Meskipun judulnya adalah pendidikan Islam, tetapi yang diajarkan bukan hanya ilmu agama saja, tetapi juga ilmu umum yang dapat menunjang kehidupan peserta didik di kemudian hari. Kemudian yang kedua, berorientasi pada soft skill dan hard skill. Jadi peserta didik diharap tidak hanya menguasai kemampuan-kemampuan penguasaan teknologi atau media digital dan media-media yang lain, tetapi juga diharap mampu memiliki problem solving yang baik, serta mampu berpikir analitis serta kritis. Yang ketiga, adanya pengembangan karakter dan moralitas Islam. Yang keempat, adanya fleksibilitas dan adaptabilitas kurikulum. Jadi, pendidikan Islam ini diharap mampu untuk selalu dapat beradaptasi dengan perkembangan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tidak mengesampingkan nilai dan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada pemanfaatan teknologi secara optimal. Seperti yang kita tahu bahwa hidup di era serba digital ini tentu setiap orang dituntut mampu untuk dapat menguasai atau memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah, dalam pendidikan Islam ini sendiri juga diajarkan kepada peserta didik bagaimana cara memanfaatkan teknologi secara optimal dan dalam hal-hal yang baik. Dalam praktiknya, pendidikan Islam menghadapi banyak sekali tantangan. Di antaranya adalah yang pertama, arus globalisasi dan westernisasi. Seperti yang kita tahu, banyak sekali budaya-budaya barat yang mulai masuk ke dalam sistem pendidikan dan tidak dapat disangkal bahwa mulai terlihat banyak sekali penurunan moral pada generasi-generasi muda. Dan yang kedua ada perkembangan teknologi informasi yang cepat. Jadi selain melahirkan dampak-dampak positif, perkembangan teknologi informasi ini juga melahirkan dampak negatif apabila tidak disikapi dengan baik. Kemudian yang ketiga ada kesenjangan antara teori dan praktik. Ini berkaitan dengan kemampuan guru tentu saja, dan banyak sekali memang materi-materi dari pendidikan Islam itu sendiri yang membutuhkan praktik. Sebut saja tata cara sholat, tata cara wudhu. Dan ini akan menjadi ketimpangan apabila antara teori dan praktik tidak dijalankan secara seimbang. Yang selanjutnya ada kualitas sumber daya manusia pendidik. Berkaitan dengan kompetensi guru yang kita ketahui ada 4, yakni kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, dan juga kompetensi personal. Tentu setiap
pendidik harus memiliki keempat kompetensi tersebut. Dan yang terakhir ada perubahan pola pikir dan gaya hidup generasi muda. Seperti yang kita tahu bahwa pola pikir generasi muda sekarang bisa dibilang lebih modern dan terpengaruh oleh faktor-faktor dari luar seperti budaya barat itu tadi. Bahkan beberapa orang mengakui bahwa pola pikir mereka terkenal dengan pola pikir yang sangat kritis, sehingga jika tidak dihadapi dengan bijak, maka ini akan menjadi problem dalam dunia pendidikan Islam di masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita bahas adalah apa yang seharusnya menjadi kurikulum. Pada slide yang saya bawakan ini kita akan membahas tentang prinsip perencanaan kurikulum. Di antaranya adalah holistik dan komprehensif. Prinsip ini berarti bahwa perencanaan kurikulum harus mencakup seluruh aspek perkembangan peserta didik, baik aspek kognitif atau pengetahuan maupun aspek afektif, sikap dan nilai, maupun psikomotorik, keterampilan. Holistik ini menekankan pada keterpaduan dan keseimbangan seluruh dimensi pendidikan, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan juga fisik. Sedangkan komprehensif ini berarti menyeluruh, mencakup berbagai mata pelajaran, konteks sosial budaya, dan juga kebutuhan zaman. Tujuannya adalah untuk menciptakan manusia seutuhnya yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan mampu hidup di masyarakat. Kemudian yang kedua ada berpusat pada peserta didik. Ini maksudnya bahwa kurikulum itu harus dirancang berdasarkan kebutuhan, minat, bakat, gaya belajar, serta potensi unik dari masing-masing peserta didik. Pendekatan ini memandang peserta didik sebagai subjek aktif, bukan objek yang pasif. Dengan prinsip ini, pembelajaran menjadi lebih personal, relevan, dan juga kontekstual, sehingga peserta didik lebih termotivasi dan terlihat aktif. Kemudian yang ketiga ada berbasis kompetensi dan karakter. Prinsip ini menekankan bahwa kurikulum tidak hanya mengejar penguasaan pengetahuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter yang mulia, seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan juga cinta tanah air. Kurikulum memang harus menyeimbangkan aspek akademik dan juga nilai-nilai kepribadian yang luhur. Kemudian yang keempat ada berorientasi pada masa depan. Ini maksudnya bahwa kurikulum perlu disiapkan agar peserta didik mampu menghadapi tantangan zaman yang terus berubah, termasuk perkembangan teknologi, dunia kerja, dan personal global. Kurikulum harus adaptif, fleksibel, tetapi juga harus visioner. Nah, dengan prinsip ini, pendidikan bukan hanya mempersiapkan peserta didik untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan yang kompleks dan dinamis. Kita lanjutkan pengembangan kurikulum berbasis hasil. Ini maksudnya adalah model ini menekankan bahwa tujuan akhir dari belajar adalah titik fokus utama dari seluruh proses perencanaan kurikulum. Contohnya misalkan, jika hasil yang diinginkan adalah siswa mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah, maka isi pelajaran, tugas, dan asesmen semuanya diarahkan untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Kemudian yang kedua ada integrasi STEAM dengan nilai-nilai Islam. Nah, model ini menggabungkan pendekatan interdisipliner STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Misalkan ada tauhid, akhlak, adab, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar peserta didik tidak hanya unggul secara akademis dan teknologi, tetapi juga berkarakter Islami. Bisa kita contohkan misalkan dalam pelajaran sains tentang tata surya, siswa juga diajak merenungkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta.
Yang ketiga ada fleksibilitas kurikulum untuk mengakomodasi kebutuhan lokal dan global. Nah, model ini menekankan bahwa kurikulum harus cukup fleksibel dan adaptif sehingga kebutuhan lokal seperti budaya daerah, potensi wilayah, bahasa lokal, dan kearifan lokal bisa diakomodasi. Tuntutan global seperti literasi digital, bahasa asing, perubahan iklim, dan kompetensi generasi Z, Gen Z ini juga terjawab. Dengan kata lain, peserta didik dibekali untuk mampu berkontribusi di lingkungan sekitar. Ini kontekstual. Atau siap bersaing dan berkolaborasi di tingkat global. Ini secara universal. Oke, demikian untuk di part yang ke-7. Nanti kita lanjut di slide selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini part 5 di slide 8 kita akan bahas tentang metode pembelajaran inovatif pendidikan Islam pada masa depan. Yang pertama ini tentang pembelajaran aktif dan kolaboratif. Ini adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses belajar. Dalam model ini, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi dilibatkan juga secara aktif dalam kegiatan berpikir, berdiskusi, menyelesaikan masalah, dan bekerja sama dalam kelompok. Ini misalkan ada studi kelompok, studi kasus, dan PBL. Ketiga pendekatan ini merupakan bentuk dari pembelajaran aktif yang menekankan partisipasi siswa dalam memecahkan masalah nyata dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ada proyek kolaboratif antar peserta didik. Dalam model ini, peserta didik bekerja bersama dalam kelompok untuk menyelesaikan sebuah proyek yang biasanya bersifat jangka menengah atau jangka panjang. Proyek bisa berupa pembuatan produk, penelitian, kampanye sosial, atau karya kreatif lain yang berhubungan dengan materi pelajaran. Setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab tertentu, dibagi-bagi ya, tetapi harus berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencapai hasil bersama sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian tujuan utama dari proyek kolaboratif antar peserta didik ini adalah menumbuhkan keterampilan berkolaborasi. Masing-masing punya tanggung jawab sosial, kreativitas, dan kemampuan manajemen waktu serta. Jadi kesimpulan dari pembelajaran aktif dan kolaboratif ini mendorong keterlibatan siswa secara menyeluruh dalam proses belajar. Melalui metode seperti studi kelompok, studi kasus, PBL, dan proyek kolaboratif, siswa tidak hanya memahami materi secara lebih mendalam, tetapi juga mengembangkan soft skill penting seperti kerjasama tim, komunikasi, dan berpikir kritis. Yang ini sangat relevan dengan kebutuhan Gen Z pada masa sekarang ini tahun 2025. Oke, kita lanjutkan dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran seperti penggunaan perangkat digital, platform daring, dan aplikasi berbasis teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar agar lebih efektif, interaktif, dan fleksibel. Ini misalkan ada e-learning dan blended learning. E-learning ini electronic learning adalah pembelajaran yang dilakukan sepenuhnya secara daring melalui platform digital seperti Zoom, Gmeet, juga Google Classroom. Proses belajar berlangsung tanpa tatap muka secara langsung, sehingga sangat berguna dalam kondisi seperti pandemi kemarin, dan juga kalau di masa sekarang adalah pembelajaran jarak jauh. Kelebihan dari
e-learning ini adalah fleksibel waktu dan tempat. Materi bisa diakses berulang-ulang, mendukung multimedia pembelajaran. Namun tantangannya ini membutuhkan perangkat dan koneksi internet yang stabil serta motivasi belajar mandiri yang tinggi. Ini yang tidak semua peserta didik mampu dan punya. Kemudian yang kedua ada blended learning. Blended learning ini adalah gabungan antara pembelajaran secara tatap muka langsung dan juga daring. Contohnya misalkan siswa belajar teori secara online di rumah, kemudian melakukan diskusi atau praktek langsung ketika dia berada di sekolah. Nah, model ini menggabungkan keunggulan dari pembelajaran konvensional dan juga pembelajaran digital. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi belajar, mengoptimalkan interaksi guru dan siswa, serta memberi ruang bagi kemandirian siswa. Kemudian yang kedua ada pemanfaatan aplikasi edukasi Islam. Aplikasi edukasi Islam adalah platform digital yang menyediakan konten pembelajaran keislaman seperti Al-Quran digital, tafsir hadis, doa-doa harian, fikih, akhlak, dan sejarah Islam. Ini ada misalkan Kahoot versi Islami, Quizizz versi Islami, dan lain-lain. Nah, aplikasi ini membantu peserta didik belajar agama secara mandiri dan interaktif di luar jam sekolah. Kemudian yang ketiga ada gamifikasi dalam pembelajaran. Gamifikasi atau gamification adalah penerapan elemen permainan atau game dalam proses belajar seperti sistem poin, level, tantangan, hadiah, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan semangat belajar peserta didik. Ini misalkan ada penggunaan Quizizz atau membuat sistem reward sendiri di kelas dan lain-lain. Dalam konteks pembelajaran Islam, gamifikasi ini bisa berupa kuis hadis, mungkin tebak ayat, atau tantangan menghafal Al-Quran dengan sistem poin. Manfaatnya membuat belajar lebih menyenangkan, mengurangi peserta didik jenuh, dan kemudian meningkatkan hasil belajar secara tidak langsung. Kesimpulan dari poin ini adalah bahwa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran membuka peluang yang sangat besar untuk menjadikan proses belajar lebih fleksibel, menarik, dan sesuai dengan gaya belajar generasi digital. E-learning ini mendukung fleksibilitas. Aplikasi edukasi Islam memperkuat nilai spiritual secara modern, sedangkan gamifikasi menumbuhkan motivasi belajar dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Kemudian poin yang terakhir ada pembelajaran berbasis proyek dan riset. Ini adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pada keterlibatan aktif peserta didik dalam menyusun, melaksanakan, dan menyajikan hasil suatu proyek atau riset. Tujuannya adalah mengembangkan pemahaman mendalam, keterampilan berpikir kritis, dan kepekaan terhadap realitas sosial, terutama bila dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Ini ada poin 1, mendorong peserta didik untuk melakukan riset sederhana tentang isu-isu kontemporer dari perspektif Islam. Ini bisa peserta didik diajak untuk mengamati dan meneliti persoalan-persoalan aktual yang terjadi di masyarakat, seperti isu lingkungan, etika digital, toleransi, radikalisme, atau bahkan tentang ekonomi syariah misalkan. Riset ini dilakukan dalam bentuk sederhana dan sistematis seperti melalui observasi, wawancara sederhana, studi pustaka, kuesioner, dan lain-lain. Tujuan utama adalah membiasakan siswa melihat permasalahan dari perspektif nilai-nilai Islam, misalnya keadilan, kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab secara sosial. Misalkan ini contoh, siswa meneliti bagaimana etika bermedia sosial menurut pandangan Islam, lalu membandingkan dengan praktik di kalangan remaja pada masa saat sekarang ini. Poin kedua ada pengembangan proyek sosial berbasis nilai-nilai Islam. Ini siswa tidak hanya diajak berpikir tetapi juga bertindak langsung melalui proyek nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sosial mereka. Proyek ini dirancang dengan tujuan sosial yang kuat dan berakar pada nilai-nilai Islam. Ta'awun, tolong-menolong, kepedulian sosial, kejujuran, dan kemudian ajakan-ajakan untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan yang tidak baik.
Kegiatan ini banyak sekali bisa berupa kampanye kebersihan masjid, sekolah, edukasi anti bullying dari perspektif Islam misalkan, program rutin sedekah ya misalnya. Kemudian ada penyuluhan bahaya narkoba dengan pendekatan nilai-nilai spiritual Islam. Tentu tujuannya untuk mengembangkan kepemimpinan, kerja tim, dan kepedulian terhadap masyarakat. Pembelajaran berbasis proyek dan riset memberi ruang bagi peserta didik untuk mengalami langsung proses belajar yang bermakna dan transformatif. Sekian untuk slide di 8, kita lanjut ke slide selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut part 6 dari slide ke 9. Ini tentang peran teknologi dan sumber daya manusia. Peran teknologi dan sumber daya manusia sangat penting dalam mewujudkan pendidikan Islam di masa depan. Tentu pendidikan yang unggul, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Keduanya saling melengkapi dan berkontribusi besar dalam menciptakan sistem pendidikan Islam yang modern namun tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman. Peran teknologi dalam pendidikan Islam masa depan. Teknologi menjadi jembatan penting dalam transformasi pendidikan Islam ke arah yang lebih inklusif, fleksibel, dan berbasis inovasi. Banyak sekali peran-peran teknologi, misalkan digitalisasi akses ilmu, kemudian pembelajaran yang interaktif dan adaptif, kolaborasi secara global. Maksudnya adalah teknologi memungkinkan interaksi antar ulama, misalkan akademisi dan para pelajar lintas negara melalui webinar misalkan, forum-forum diskusi dan jaringan riset Islam secara internasional. Kemudian juga manajemen pendidikan yang efisien. Sedangkan peran sumber daya manusia dalam pendidikan Islam di masa depan, teknologi tanpa SDM yang mumpuni hanya akan menjadi alat yang tidak maksimal. SDM adalah kunci penggerak utama transformasi pendidikan. Banyak sekali peran SDM dalam hal ini, misalkan ada guru dan pendidik yang berkualitas, pengembangan kurikulum yang kontekstual, pemimpin dan manajer pendidikan yang inovatif, kemudian ada masyarakat dan orang tua sebagai mitra. SDM dalam pendidikan Islam bukan hanya guru dan siswa, tetapi juga orang tua dan masyarakat luas yang berperan sebagai pembentuk lingkungan pendidikan yang kondusif. Pendidikan Islam pada masa depan tidak bisa lepas dari pemanfaatan teknologi secara bijak dan pengembangan SDM secara berkelanjutan. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang harus saling mendukung. Teknologi dan memberikan alat dan jalan. Sementara gini maksudnya, keduanya adalah dua sisi mata uang yang harus saling mendukung, antara teknologi yang memberikan alat dan jalan, sementara SDM memberikan arah dan nilai. Dengan integrasi keduanya, pendidikan Islam akan mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas spiritual, tetapi juga cakap menghadapi dinamika global. Demikian, kita next ke slide yang terakhir bagian saya, slide yang ke-10. Terima kasih. Bismillah, kita lanjut slide terakhir, slide yang ke-10. Terakhir untuk bagian saya maksudnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, mohon maaf kalau tadi ada backsound berupa takbiran dan lain-lain, karena ini suasana Idul Adha. Saya ucapkan selamat berkurban buat teman-teman B27 BCJ UIN Siberseh Nurjati Cirebon. Lanjut, ini slide ke-10. Ini tentang pemanfaatan teknologi dalam konteks pendidikan. Ini yang kami rangkum atau mencakup
3 aspek yang kami anggap sangat penting. Yang pertama adalah infrastruktur teknologi yang memadai. Infrastruktur teknologi ini adalah fondasi utama dalam menunjang proses pembelajaran digital. Nah, infrastruktur yang memadai ini mencakup tentang akses internet yang cepat dan stabil, baik di sekolah maupun di tempat siswa dan juga di tempat guru ketika berada di rumah. Kemudian yang kedua ada perangkat keras hardware. Ini seperti laptop, tablet, atau handphone ya, yang tersedia dan layak serta terupdate, seharusnya begitu. Kemudian ada jaringan lokal atau jaringan internet yang memadai. Kemudian ada software atau perangkat lunak yang mendukung. Ini ada misalkan ada LMS, ada aplikasi conference seperti Zoom, Google Meet, dan software-software pembelajaran yang lain. Tanpa infrastruktur yang memadai, maka proses digitalisasi pendidikan akan terhambat. Nah, ini sekolah yang harus memastikan ketersediaan dan keberlanjutan fasilitas ini agar pembelajaran daring maupun hybrid dapat berjalan secara efektif. Kemudian yang kedua ada pelatihan guru dalam penggunaan teknologi. Nah, teknologi hanya akan bermanfaat jika penggunaannya dipahami oleh para pendidik. Oleh karena itu, pelatihan guru menjadi kunci utama. Pelatihan guru itu meliputi pelatihan kemampuan digital yang mendasar ya. Mungkin aplikasi Microsoft Office, ada Google Workspace, dan juga penggunaan alat-alat komunikasi digital yang lain. Kemudian ada pemanfaatan platform pembelajaran, ada Google Classroom dan lain-lain. Ini dalam mengelola dan mengevaluasi siswa sudah menggunakan berbagai platform yang serba digital. Kemudian ada strategi pembelajaran berbasis teknologi. Ini yang juga harus dipahami oleh guru seperti yang sudah kami sampaikan di slide awal. Ada blended learning, ada flipped classroom, ada gamifikasi. Kemudian ada peningkatan literasi digital. Ini agar para guru mampu memilah dan memilih informasi yang valid, aman, dan yang penting adalah mendidik. Kemudian yang ketiga ada pengembangan platform pembelajaran digital. Platform pembelajaran digital adalah alat bantu utama dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi. Pengembangan platform ini menyesuaikan dengan kebutuhan lokal seperti kurikulum nasional, karakteristik siswa, juga sosial dan budaya belajar pada sekolah tersebut. Yang selanjutnya adalah menyediakan fitur interaktif. Ada forum diskusi, video pembelajaran, kuis yang otomatis, kemudian ada ruang yang sangat kolaboratif. Nah, ini hal-hal yang sangat mendukung. Kemudian ada memfasilitasi monitoring dan evaluasi baik oleh guru maupun orang tua. Dan yang terakhir adalah meningkatkan aksesibilitas sehingga siswa dengan keterbatasan geografis atau disabilitas tetap bisa belajar dengan optimal. Platform yang dikembangkan ini dapat berupa aplikasi internal sekolah, hasil kerjasama dengan startup yang kekinian atau yang terupdate, atau juga pengembangan sistem pembelajaran mandiri berbasis website, mobile, yang semuanya serba digital. Demikian, ini sudah slide terakhir yang ditugaskan kepada saya untuk menyampaikan. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh teman kami Pak Gunawan yang melanjutkan ke slide-slide berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan akan membacakan kelanjutan persentase pengembangan sumber daya manusia, yaitu peningkatan kompetisi guru dan dosen, pedagogik, profesional, sosial, personal. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi pendidik. Yang ketiga, membangun komunitas belajar profesional. Kesimpulan, pendidikan Islam masa depan memerlukan perencanaan yang matang dan implementasi metode pembelajaran yang inovatif untuk menghadapi tantangan zaman. Integrasi ilmu agama dan umum, pemanfaatan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam mewujudkan pendidikan Islam yang relevan, adaptif, dan mampu melahirkan generasi unggul yang beriman dan berilmu. Saran, lembaga pendidikan Islam perlu terus melakukan kajian dan adaptasi kurikulum secara berkala. Kedua, pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan teknologi dan pelatihan sumber daya manusia di institusi pendidikan Islam. Tiga, pendidikan diharapkan proaktif dalam menguasai teknologi dan menerapkan metode pembelajaran inovatif. Sekian dari kami, terima kasih.
Sekian presentasi dari kami tentang pendidikan Islam masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.